Shalom saudara sekalian, beberapa waktu ini ada anggota kita yang baru saja dikaruniai baby. Ada yang dikaruniai baby sebagai anak yang kedua, ada juga yang dikaruniai baby sebagai anak yang pertama. Namun pada saat saya memberikan ucapan selamat pada mereka, saya bisa melihat dan merasakan sukacita yang sama dari mereka, baik yang mendapatkan anak pertama maupun anak yang kedua. Dan dalam waktu yang dekat ini saudara sekalian, beberapa hamba Tuhan kita juga akan segera menjadi papa. Waktu bincang-bincang dengan mereka, saya bisa melihat ya betapa antusias dan excited mereka menantikan kelahiran anak mereka. Tentu saja saudara sekalian, karena menjadi seorang ayah, papa, itu adalah satu kehormatan dan satu sukacita tersendiri. By the way, saudara, bicara tentang menjadi seorang ayah, figur dan tanggung jawab seorang ayah di mata masyarakat secara umum itu identik dengan seseorang yang bekerja, memenuhi nafkah keluarga. Sedangkan urusan mendidik anak, urusan pertumbuhan anak dalam hal moral, spiritual, itu adalah tugas ibu di rumah. Jadi urusan kerja, uang belanja, kebutuhan sehari-hari itu urusan suami. Urusan rumah, anak-anak itu urusan istri. Nah, sadar atau tidak, itulah mindset, satu kesepakatan yang tidak tertulis, yang tumbuh subur dalam masyarakat kita pada umumnya. Namun saudara sekalian, apa yang dikatakan Alkitab tentang ini? Peran ayah seperti apa yang menjadi concern Tuhan, yang Tuhan ingin kita jalani? Tentu tanggung jawab seorang ayah dalam bekerja dan menafkahi keluarganya itu adalah hal yang penting. Namun Alkitab tidak mengajarkan tugas seorang ayah hanya sebatas bekerja dan menafkahi keluarganya. Tugas seorang ayah jauh melampaui itu. Faktanya, setiap kali firman Tuhan bicara tentang hubungan orang tua dan anak, bicara tentang hubungan ayah dan anak, selalu terkait dengan hal mendidik, mendisiplin, dan mengajar. Contoh di dalam Efesus pasal 6 ayat keempat, dikatakan demikian, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Atau di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal pasal 13 ayat 24 mengatakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Saudara, seorang ayah tidak boleh meletakkan tanggung jawab mendidik anak kepada istrinya saja, apalagi kepada guru sekolah minggu, kepada mentor kelompok kecil, kepada pembina, kepada hamba Tuhan di gereja. Oh tidak saudara sekalian. Sebaliknya seorang ayah harus menjadi leader dalam mendidik anak-anaknya hidup dalam jalan Tuhan. Ini adalah panggilan kita sebagai ayah. Dan ini adalah satu kehormatan yang luar biasa. Jadi para ayah, mari kita bertekad. Tidak usah muluk-muluk. Kita pastikan saja ada waktu untuk berdoa bersama dengan anak-anak setiap hari. Jadi jangan hanya menyuruh-nyuruh mereka untuk berdoa. Ada waktu untuk baca Alkitab bersama mereka, walaupun mereka sudah pandai membaca sendiri. Saudara, mungkin sebagian kita sebagai ayah merasa tidak pede. Saya tidak pantas. Saya masih sering melakukan kesalahan-kesalahan. Rasa canggung, malu, dan lain-lain. Terkadang saya pun bisa merasa begitu saudara saat membaca Alkitab bersama anak-anak saya. Namun saya mengingatkan diri saya bahwa saya bukan sedang membaca Alkitab untuk mereka, tapi saya membaca Alkitab bersama mereka. Artinya, apa yang kami baca adalah firman Tuhan yang berbicara kepada kami semua. Kami harus sama-sama belajar berubah ke arah yang Tuhan inginkan. Mungkin sebagian kita berpikir, ini terlalu ideal lah, terlalu alim. Ini cocok untuk rohaniawan saja. Saya yang penting bawa anak-anak ke gereja, sekolahkan mereka di sekolah Kristen, itu aja udah cukup. Tidak saudara, Anda salah. Ini adalah perintah Tuhan untuk setiap kita para ayah. Oleh karena itu kalau Anda belum melakukannya, mulailah dari sekarang saudara. Dan bagi Anda yang sudah melakukannya, saya dorong saudara terus melakukannya. Karena saya yakin kalau saudara melakukan ini dengan setia, keluarga saudara akan diberkati. Kiranya Tuhan menolong kita.